Bang, Hmm. aku mau takon masalah politik. Terus apa Mas? Masalah elektoral presiden. Ah, Saya kalau dilihat ya di lembaga survei ah, saat ini tuh Prabowo di nomor 1, ya, nomor 2-nya kalau nggak salah Anies, Ganjar ketiga. ada informasi yang begitu ya. Iya, ini apa, pergerakan survei, pergerakan masyarakat ini benar-benar demokrasi benar-benar berjalan. Anies ya. Iya, Dina. Kemarin di mana yang nomor 3, nomor 1, yang nomor 2 di nomor 3. Ya. Sekarang yang nomor 2 ada di nomor 1, Prabowo. Ada apa sekarang Prabowo? Sebenarnya seperti informasi ya, akses informasi dari survei IPO itu ya. Betul. Ya IPO. Ya. IPO memberikan suatu hasil survei bahwasanya Pak Prabowo di peringkat pertama ya. Iya. Peringkat kedua, 3 nggak perlu kita bahas. Nah itu ya. Oh ngono. Oh iya toh. Oke. Nanti takutnya menyinggung ya. Kenapa? Kok survei menyatakan Prabowo di atas sekarang? Iya. Alasannya ada 3 biasanya. Kok kayak surveinya nggak ada Prabowo. IPO itu lembaga survei kredibel. Oh gitu. Pengetahuan saya begitu. Litbang Kompas kemarin juga sama hasilnya, nomor 1-nya juga Pak Prabowo. Iya. Ya, ya Melihatnya gimana Bang? ya ada 3 jawaban ya untuk naiknya elektoral Prabowo Subianto. Itu pertama, sebutan petugas partai dari salah satu capres yang sudah ditetapkan oleh partai tertentu. Petugasan apa itu, penyebutan petugas partai itu bagi masyarakat ya ini ya mungkin menyakitkan. Kenapa? Ditakutkan kalau memang berlabel petugas partai, akhirnya nggak apa-apa Mas, langsung aja sih. Nggih. Ada Kopi ini teko matur suwun. masih ya. Jadi ditakutkan karena penyebutan petugas partai itu masyarakat memberikan atau membuat satu opini bahwasannya netralisasi, independensi seorang capres itu ya mau nggak mau berkurang dikarenakan ada keterlibatan partai politik tertentu ya untuk menentukan keputusan-keputusan itu. 3 calon ini semua terlibat dari partai kecuali Anies. Anies kan bukan dari partai. Enggak ya, sebenarnya gini. Cuma Karena penyebutan, karena penyebutan petugas partai itu menjadikan sebuah opini atau prediksi di masyarakat bahwasannya ya mau nggak mau independensi sebagai seorang capres itu berkurang, value-nya, nilainya berkurang begitu. Menimbulkan sebuah keraguan. Nah, disitulah mungkin ada swing voter, perpindahan dukungan dari sebelumnya dukung di capres yang ini pindah ke capres yang ini. Karena sebuah konsep sampai segitunya. Ya, kenyataannya begitu. Ya kan setelah terdeklarasi capres tertentu, mungkin Pak Ganjar itu direkomendasi oleh PDIP, di mana statement kerasnya dari Ibu Mega adalah petugas partai untuk Pak Ganjar. Setelah itulah penurunan elektoral Ganjar itu ada. Itu kita kan udah ada gaduh ya. Enggak, berarti Pak Prabowo ini naik karena Ganjar turun. Ya seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Itu poin pertama ya. Karena penyebutan petugas partai menciderai dan melukai konstituen yang dulu mendukung capres ini. Itu. Poin yang kedua. Kesadaran. Ya, poin yang kedua. Kesadaran masyarakat di Indonesia tentang bersosial media
atau mencikapi atau menilai sebuah isi konten itu mulai berkembang, mulai naik. Pada akhirnya masyarakat memfilter apakah benar konten media sosial dari capres yang dulu yang tertentu itu memang sesuai dengan harapan, sesuai dengan aslinya, sesuai dengan karakternya, sesuai dengan keinginan masyarakat. Jadi di situ. Nah, pada akhirnya masyarakat beberapa menilai bahwasanya pencitraan dari sebuah konten media sosial atau YouTube, bahkan itu TikTok dan lain-lain, Instagram, masyarakat menilai, oh ini nggak sama loh. Ini nggak sama loh, kan versi masyarakat itu. Nggak sama apa nih? Ya kalau mungkin di media sosial terlihatan humble, ya kan? Terlihatan murah senyum, kelihatan care dengan masyarakat, tapi ternyata ada beberapa masyarakat adu kontak fisik atau kontak langsung secara pribadi-pribadi dengan capres itu merasakan hal yang beda. Ngosok sih? Ya mungkin, tapi analisa saya begitu, merasakan hal yang beda, kok gak sama yo dengan yang ada di media sosial. Nah disitulah ada beberapa masyarakat juga atau calon pemilih atau orang-orang yang berinteraksi dengan media sosial itu justru melihat sosok ini beda. Nah disitulah pergeseran dukungan itu. Akhirnya karena kesadaran bermedia sosial dan kesadaran menilai sebuah isi konten di media sosial itu yang menjadikan pendukung-pendukung capres tertentu itu pindah pilihan. Kesadaran dalam bersosial media, kesadaran dalam menilai sebuah isi konten. Itu poinnya kedua. Jadi kesadaran masyarakat tentang hal itu. Poin yang ketiga, kenapa kok survei elektoralnya Bapak Prabowo ini naik? Dikarenakan kita melihat secara langsung beberapa bulan atau beberapa hari terakhir ini Pak Prabowo selalu dekat dengan Pak Jokowi. Di mana Pak Jokowi tingkat kepuasan masyarakat tentang kinerja Pak Jokowi tinggi di atas 70%. Yang menjadi suatu daya tarik bagi masyarakat. Loh, ini Pak Prabowo ini dekat loh dengan Pak Jokowi. Nah, kan gitu. Iya lah. Nah, Dalam satu kabinet. Masyarakat, ya. Masyarakat juga membuat satu opini lagi, membuat satu pemikiran ulang. Pada waktu mendukung capres yang sebelumnya A, pindah ke B, dengan elektoral yang tinggi ini, B, ya. Mungkin dikarenakan salah satunya, dikarenakan kedekatan antara Prabowo dengan Pak Jokowi ini, memang benar-benar terlihat secara langsung. Emosionalnya beliau pada waktu ketemu, di mana masyarakat bisa melihat di media-media digital atau di televisi-televisi itu, memang kelihatan cair, gitu loh. Kelihatan, wah tidak ada semacam gap ya. Ya rasanya memang dari situ. Keluarganya Pak Jokowi juga dekat dengan Pak Prabowo. Disitulah pada akhirnya masyarakat juga memilih. Oh ternyata begini. Ya itu kan yang beda dengan pada waktu porsi ketemunya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi berbeda dengan porsi ketemunya Pak Jokowi dengan capres lain. Ya, Koreksi. Ya. Kalau saya lihat hubungan antara Jokowi sama Prabowo, Jokowi sama Ganjar, ya. Itu terlihat jelas ya di media. Saya tahunya di media. Betul. Itu harmonis saja. Ya. Kalau sama Anies hampir nggak pernah ada, bisa dikatakan itu. Betul. Dan hubungan keluarga juga, dari keluarga Pak Jokowi ke keluarga Ganjar juga bagus. Ya. Terus apalagi Ganjar Jokowi juga satu rumah dalam artian di partai. Ya. Nah, kok melihatnya Bang Jo ini ke Prabowo kok lebih dekat? Padahal kalau kita lihat di media kedekatan sama Ganjar itu juga harmonis loh. Ya, Dekat saja. Menarik.
bagi saya orang umum, ya toh mungkin paparan pemikiran saya nggak sama dengan orang-orang yang high Iya. level ya. Sama memang, secara sikap sama. Tapi yang tidak sama adalah intensitas, frekuensi ketemu nih antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini kelihatannya menurut saya lebih sering. Biasanya nek orang deket kan kayak tawar sama saya tiap hari ketemu. Gini. Iya. Saat ini Jokowi sama Prabowo itu dalam satu pemerintahan, yaitu jelas Mm-mm. hubungan antara ketua sama pengurus. Iya. Makanya harus dekat, harus komunikasi. Iya, tapi ada Pak Erlangga Hartarto. Apakah seinten Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, di mana sama ketua partainya, di mana juga kandidat untuk capres, rasanya kandidat untuk capres. Kan nggak bodoh, Mas. Aku ya bingung, sampai tambah bingung ya. Jadi melihatnya begitu, ada tiga poin. Kenapa elektoral Prabowo sekarang lebih naik? Dikarenakan pertama, itu adalah penyebutan petugas partai, di mana itu memberikan suatu keraguan bagi calon pemilih Ganjar. Takutnya nanti setelah terpilih Pak Ganjar tidak bisa independen sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, kesadaran dalam bermedia sosial masyarakat meningkat dengan tajam. Dibuktikan dengan apa? Melihat sosok-sosok yang viral di media sosial terkait dengan capres, pada akhirnya menentukan satu opini miring, opini berbalik arah. Ternyata tidak sama dengan kenyataan di lapangan bagi masyarakat yang sudah berinteraksi secara langsung dengan capres tersebut. Yang ketiga, kedekatan dengan Pak Jokowi secara intensitas yang sering, masif, ya saya rasa itu menjadikan satu modal pergerakan elektoralnya Pak Prabowo itu. Sebenarnya cuma 3 itu, siapanya menurut saya begitu. Itu yang ketiga ya, kedekatannya. Kedekatan. Ya itu mau diakui nggak diakui menurut saya loh Mas. Tapi saya rasa kok banyak kesamaan saya dengan masyarakat lain, karena cara pikir berpolitik di Indonesia itu kalau bisa disederhanakan saja. Kopi dulu. Diskusinya semakin membingungkan. Cek, apakah bisa diartikan bahwa Pak Jokowi lebih mendukung Pak Prabowo dibandingkan Ganjar? Ayo. Kalau diartikan gitu lebih mendukung Pak Prabowo daripada Pak Ganjar, tidak bisa. Karena saya yakin profesionalisme Pak Jokowi sebagai kepala negara itu memang dijaga dan ada di sosok Pak Jokowi. Akan tetapi dari silaturahmi yang tersebar di media-media, di mana kedekatan Pak Jokowi dan Pak Prabowo menjadikan brand opini di masyarakat, bahwasanya rasanya Pak Jokowi ini lebih mendukung ke Pak Prabowo. Sebenarnya di situ. Jadi secara eksplisit Pak Jokowi tidak pernah dukung Pak Prabowo, tidak. Tapi karena kedekatan itu yang semua disosialisasikan di media-media mainstream seperti TV, Buat Kabar di Kita dan lain-lain, masyarakat menyimpulkan, ini kebanyakan loh ya, kebanyakan, tapi ada juga yang tidak. Masyarakat ada beberapa dan kebanyakan menyimpulkan bahwasanya Pak Jokowi ini memang lebih, rasanya itu cocok, lebih cocok untuk Pak Prabowo. Kenapa? Pertama, Pak Prabowo punya experience, punya pengalaman di pemerintahan pusat konteksnya, bukan daerah. Nah itu kan, Pak Prabowo dan Pak Jokowi selalu berkoordinasi dalam 5 tahun terakhir ini untuk mengangkat sebuah beban ekonomi dan beban kemajuan di negara ini lebih baik. Selalu berkoordinasi dengan menteri lain juga, gitu loh. Saya rasa hadirnya sosok Prabowo di pemerintahan ini memberikan suatu nuansa yang menarik bagi Jokowi. Wah ini bagus sih. Pada akhirnya di situ.
Kemarin ada Pak Erick Thohir juga di GBK pada waktu Indonesia bertarung dengan Argentina di sepak bola piala apa itu mas, persahabatan itu. Rasanya tersirat sebuah simbol jika Prabowo dengan Pak Erick Thohir, Pak Prabowo Erick Thohir, rasanya begitu. Itu rasanya asik. Kenapa? Dua orang. Beliau ini sekarang masuk dalam satu sistem pemerintahan. Saya yakin keterlibatan akan sebuah sistem di pemerintahan pusat. Beliau berdua ini memang ada dan tahu banget arah dan tujuan Pak Jokowi pada waktu jadi nakoda di Bahtera ya Republik Indonesia ini. Saya rasa begitu. Jadi wajar jika Pak Jokowi seandainya lebih rasanya bersosialisasi dengan mudah dengan Pak Prabowo, dengan Pak Erick Thohir, dengan lainnya itu karena memang tetap dalam satu sistem pemerintahan, mas, kedekatan ada. Situ. Ya, ini kan opini ya. Ya mudah-mudahan benar. Kalau dikaitkan sama putra sulung, iya sulung, si siapa? Kaisang ya? Mas Gibran. Kaisang. Kaisang. Sulung itu apa tuh mas? Sulung itu terakhir ya? Ragil. Bungsu itu ragil. Oh, bungsu sulung itu barep ngono. Wis ngono lah basa ya. Wis enak. Kalau dikaitkan sama Kaisang, di mana yang tersebar di media ini bahwa Kaisang sudah disiapkan tempat di Depok, di mana perjalanannya Kaisang ini kelihatannya mau dilewatkan di Gerindra. Diusung PSI dan Gerindra. PSI Gerindra. Ada dua ya. Kayaknya begitu. Apa itu juga berhubungan? Kenapa kok nggak PDI? Belum balik. Kalau itu aku tertarik untuk ngobrol masalah itu. Enggak, obrolan terakhir ini antara Jokowi sama Prabowo, ya. Mungkin juga ke arahnya gitu juga. Ya, kita lihat saja mas. Kita lihat saja, kita sebagai politisi kacang bawang di pinggir sawah ini wis bola. Gak usah beropini yang berat, itu berat bagi kami. Enteng. Ampun mas, angel, karena datanya aku takon lo enteng. Datanya belum banyak, susah. Oh ya. Gue ngobrol sih ngeliat, wis kerasa kesel aku nek ngobrol ngono kuwi. Bingung. Wis papi ngobrolnya. Cik, diulangi 3 poin iku mau. Pertama, 3 poin. Kenapa survei elektoralnya Pak Prabowo menurut lembaga survei AIPO ini naik? Satu faktornya adalah karena penyebutan petugas partai untuk Pak Ganjar Pranowo ini menyakitkan atau tidak berkenan di hati para pemilih, terutama yang sekarang mulai berkembang. Yang kedua, kesadaran masyarakat dalam bersosial media tentang isi konten, tentang semuanya, tentang pencitraan di media sosial itu sudah mulai meningkat. Kesadaran bersosmed. Jadi masyarakat bisa menilai apakah validasi dari konten ini sesuai dengan faktualnya yang ada di lapangan. Mungkin realitas seharinya ada beberapa masyarakat yang berinteraksi secara langsung dengan Pak Ganjar pada akhirnya membuat suatu opini bahwasanya kok nggak sama dengan ada di media sosial. Tadi kedekatan. Yang ketiga, kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini adalah suatu dorongan bagi masyarakat untuk mengalihkan atau menentukan pilihan yang sebelumnya memilih A, mendukung A, jadi berpindah ke Pak Prabowo, atau yang sebelumnya belum menentukan pilihan, pada akhirnya mengerucut ke arah Pak Prabowo, nanti pilihan politiknya. Jadi hanya 3 poin itu. Petugas partai, kesadaran bersosial media,
dan kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itu aja. Cukup sih, Jadi gue enteng-entengannya begitu. cukup. Ya, terima kasih Bang Su atas masukannya. Masukan ya enggak jelas ya. Ya, harapannya apa ya? Informasi yang disampaikan ini benar. Itu Mudah-mudahan begitu. iya. Harapannya benar seperti itu. Baik aja, terima kasih atas waktunya. Sambil ngopi nih, ayo Ngobrol enggak jelas ya. kita habiskan kopi sampai detik-detik terakhir.